Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kalau kita tidak menyadari bahwa hidup itu luar biasa, itu kemungkinan karena kita tertutupi oleh banyak pikiran, overthinking. Kita berpikir bahwa hidup itu sama dari dulu sampai selama-lamanya. Dan ada yang tetap, ada yang solid. Padahal itu juga tidak tepat. Karena setiap hari itu selalu baru. Suasana hati, perasaan, pikiran, meskipun nampaknya ketemu orang yang sama, tapi tidak sama dengan yang kemarin. Perasaannya berubah, pikirannya berbeda, konteksnya lain, peristiwa yang terjadi juga berubah. Tidak ada yang sama setiap hari. Tetapi kita mempunyai false belief. Sekali lagi false belief. Seolah-olah kita itu sama terus dari kemarin sampai kapan-kapan. Lah kalau yang sama itu adalah pribadi yang sukacita dan penuh syukur, ya enggak apa-apa. Masalahnya yang sama itu adalah yang tidak bahagia, yang overthinking, yang negatif, yang banyak persoalan, ya kita jadinya susah. Hidup kita cuman singkat, tapi isinya adalah situasi yang sama terus. Dan yang sama terus itu yang negatif. Lah kapan kita bahagianya? Seharusnya kita harus berani menghadapi setiap hari itu sebagai sesuatu yang baru. Memang ada yang sama, yaitu diri kita. Tapi diri kita yang mana? Yang positif atau yang negatif? Kalau kita sama saja dengan yang kemarin, kemungkinan besar yang negatif. Dan itu hanya ada di pikiran. Maka, kita bisa kok menghadapi kehidupan ini tidak dengan berpikir, tetapi dengan bersyukur, dengan terbuka, dengan hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya. Sadar itu tidak harus berpikir, karena berpikir itu datang belakangan. Nah, untuk bisa membantu kita supaya hadir sepenuhnya, sebetulnya ada prinsip sederhana, yaitu kita tidak melabeli, tidak memberi nama. Seperti misalnya kita memberi nama Kali Ciliwung. Kita berpikir bahwa Kali Ciliwung ya Ciliwung terus, sama terus. Tidak mungkin jadi Bengawan Solo. Itu benar. Tetapi Kali Ciliwung itu konsep, label. Kalinya sendiri berubah terus, airnya tidak pernah sama. Yang mengalir juga berbeda. Yang menggunakan sungai itu juga berubah-ubah. Jadi yang sama cuman labelnya, namanya. Sungainya sendiri berubah-ubah. Sama juga dengan pribadi-pribadi yang kita kenal. Yang sama hanya labelnya, namanya. Orangnya berubah terus seperti sungai. Karena itu, kita diminta untuk tidak cepat-cepat menghakimi, memberi label. Oh dia itu begini, oh dia itu begitu. Nah itu yang membuat hidup kita jadi sama terus. Tetapi kita bisa menghadapi setiap peristiwa sebagai sesuatu yang baru. Dan ada prinsip sederhana yang membantu kita. Yaitu prinsipnya begini. Pokoknya hari ini, saya akan membahagiakan siapapun yang saya jumpai. Sesederhana itu. Tidak mikir macam-macam. Pokoknya meskipun dia itu kemarin menjengkelkan, hari ini sudah beda. Kalau kemarin dia menjengkelkan, hari ini mungkin beda, dan karena itu saya yang akan membawa kebahagiaan. Prinsip yang kedua, saya tidak akan menyakiti hati siapapun hari ini. Dua hal itu sudah cukup untuk hidup kita. Kita bisa menghayati kehidupan ini jauh lebih membahagiakan. Karena ketika kita membahagiakan orang yang kita temui, kita sendiri bahagia.
Membuat orang lain bahagia itu kita bahagia. Dan sebetulnya itulah cinta. Cinta itu berusaha membahagiakan siapa saja yang kita temui. Kita hadir sebagai sumber kedamaian, sumber pengharapan. Dan tidak usah muluk-muluk, hari ini saja. Karena besok itu belum tentu ada. Yang kemarin sudah lewat, ya sudah hari ini saja. Tidak usah mikir panjang-panjang, yang penting membuat orang lain bahagia yang kita temui. Kebahagiaan yang mengalir dari dalam, bukan dari sesuatu yang dari luar. Saya sendiri akan menjadi sumber kebahagiaan itu. Saya sendiri akan menjadi cahaya yang memancarkan harapan dan kebahagiaan. Dan tidak akan menyakiti hati siapapun. Memang orang lain tidak bisa tergantung kita, oke. Tetapi paling tidak kita sendiri punya niat baik. Membahagiakan, tidak menyakiti. Dan itu sudah cukup. Hidup itu seperti itu. Tidak perlu dibebani banyak beban di masa lalu. Karena sudah lewat juga. Kalau toh beban berat, hari ini saya akan mengubahnya menjadi positif. Yaitu membawa kebahagiaan, menjadi sumber. Dengan cara itu hidup lebih ringan. Tidak banyak dipengaruhi oleh pikiran. Karena pikiran itu memang difungsikan untuk survival. Karena itu pikiran selalu berjaga-jaga, antisipasi. Dan biasanya menghindari yang negatif. Tapi kemudian pikiran kita terbebani oleh yang negatif. Sementara kalau kita terus-menerus berpikir, kita malah jadi overthinking, lalu tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Maka kita berusaha setiap pagi bangun tidur bersyukur atas kehidupan yang luar biasa, hidup yang baru, dengan kesempatan yang terbuka luas tanpa batas, dan kemudian mempunyai prinsip membawa sukacita, menjadi sumber kebahagiaan, dan tidak akan menyakiti hati siapapun. Sesederhana itu, apapun yang kita lakukan. Dan kalau kita bisa setiap hari seperti itu, maka hari-hari kita akan penuh dengan rasa syukur dan penuh cinta kasih, serta tidak melukai hati siapapun juga. Dengan cara itu kita sungguh-sungguh bisa mengikuti apa yang Tuhan minta. Tuhan hanya meminta satu hal, hendaklah kamu hidup saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Maka dengan bersyukur dan kemudian membuat siapa saja yang kita jumpai bahagia dengan apa yang kita bisa, dengan kehadiran kita, dan kemudian tidak menyakiti hati siapapun, kita sudah bisa menjalani kehidupan ini sebagai anugerah yang menakjubkan. Karena memang hidup itu menakjubkan. Hanya karena seringkali overthinking dan mempunyai false belief bahwa ada sesuatu yang tetap terus, padahal yang kemarin dengan hari ini ya sudah sama sekali berbeda. Maka kita seringkali tidak bisa mengalami hidup yang menakjubkan itu. Tetapi dengan prinsip-prinsip sederhana kita bisa. Pertama, bersyukur atas kesempatan baru. Yang kedua, memancarkan harapan yang membawa kebahagiaan. Dan yang ketiga, tidak menyakiti hati siapapun, sudah cukup. Hidup kita akan bahagia dan membahagiakan orang lain. Nah, pada waktu itulah kita mengalami kehadiran Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan kita adalah cermin kasih Allah itu. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.